Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Anwar Fatoni dalam mata kuliah Seminar Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menemukan artikel jurnal yang sesuai dengan topik riset yang akan kita lakukan. Langkah pertama untuk menemukan artikel jurnal yang sesuai dengan topik riset kita adalah kita harus menentukan terlebih dahulu topik riset kita. Jadi kita tentukan dulu topik riset kita apa. Misalkan, saya tertarik dengan topik riset industri halal. Fokusnya kemana industri halalnya? Misalkan kita ambil contoh ke halal fashion. Lalu kemudian setelah kita tentukan, saya ingin riset halal fashion. Nah, maka kita harus banyak-banyak mengumpulkan atau membaca informasi atau membaca artikel jurnal terkait dengan halal fashion itu. Maka langkah selanjutnya adalah kita bisa menentukan keywordnya. Nah, jadi keywordnya misalkan kita tentukan halal fashion, misalkan seperti itu. Jadi halal fashion itu bisa kita jadikan sebagai keyword. Atau misalkan ketika teman-teman sudah membaca beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi atau tesis atau disertasi, lalu kemudian teman-teman sudah menentukan judulnya misalkan atau arah fokus penelitiannya akan kemana, dan kebetulan teman-teman menggunakan pendekatan kuantitatif, maka keyword bisa Anda tentukan dengan mengambil variabel dependennya. Jadi variabel dependennya itu bisa dijadikan sebagai keyword. Nah, misalkan katakan kita ingin melakukan riset tentang faktor-faktor apa sih sebenarnya yang mempengaruhi seorang muslimah memilih tren hijabnya atau memilih gaya hijabnya. Nah, artinya preferensi. Kita bicara soal preferensi. Preferensi muslimah Indonesia terhadap halal fashion, khususnya hijab, itu seperti apa? Berarti kita bisa tuh mulai dengan mencari artikel jurnal dengan keyword satu tadi halal fashion, atau langsung ke hijab boleh, atau preferensi preferensi consumer preference to misalkan halal fashion, itu boleh, bisa seperti itu. Nah, setelah Anda telah bisa menentukan keyword, maka langkah selanjutnya baru kita masuk ke tempat pencari jurnal, tempat pencarian jurnal. Di mana kita bisa menemukan artikel jurnal yang sesuai dengan atau yang relevan dengan penelitian kita. Sebelum kita ke artikel jurnal atau tempat mencari artikel jurnal tersebut, kita harus tahu dulu sebetulnya berapa banyak artikel jurnal yang dibutuhkan untuk kita jadikan sebagai referensi penelitian terdahulu yang relevan. Dalam peraturan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, dalam buku pedoman penulisan skripsinya, kita bisa menemukan bahwa syarat minimal penelitian terdahulu untuk skripsi adalah 5 artikel jurnal nasional. Minimal, saya ulangi, minimal 5 artikel jurnal nasional dan minimal 5 artikel jurnal internasional. Kategori jurnal nasional itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, suatu jurnal dikatakan dia masuk kategori jurnal nasional jika satu, diterbitkan di Indonesia. Yang kedua, dia bisa berbahasa Indonesia atau bahasa asing. Bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, dan sebagainya. Tapi diterbitkan di Indonesia. Itu yang pertama, untuk jurnal nasional atau kriteria jurnal nasional. Lalu untuk kriteria jurnal internasional seperti apa? Jurnal internasional adalah jurnal yang diterbitkan di luar negeri. Nah, atau jurnal tersebut diterbitkan di Indonesia, namun harus sudah terindeks Scopus atau Web of Science. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua, jurnal internasional itu berarti juga artikel jurnal yang berbahasa asing, bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, ataupun bahasa lainnya. Nah, gitu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan di mana sih kita bisa menemukan artikel jurnal itu. Yang pertama, tentu teman-teman sudah familiar ya dengan
Google Scholar. Jadi teman-teman bisa mendapatkan artikel jurnal yang relevan dengan penelitian Anda dengan memasukkan keyword yang telah Anda temukan tadi atau tentukan tadi di Google Scholar. Di sana Anda bisa menemukan artikel jurnal yang relevan dan ada yang bisa di-download, ada yang tidak. Nah, begitu ya. Nanti kalau bisa di-download ya berarti Anda tinggal klik download, lalu Anda bisa mendapatkan PDF-nya. Tapi kalau tidak bisa di-download bagaimana? Nanti setelah slide ini saya akan berikan triknya agar bisa di-download. Lalu yang kedua, Anda juga bisa menemukannya di Perpustakaan Nasional. Lalu kemudian bisa menemukan artikel jurnal internasional di G-Store, lalu kemudian bisa juga di Emerald Insight. Nah ini ya, jadi kalau khusus untuk G-Store dan Emerald Insight, ini khusus untuk mencari jurnal internasional. Tapi kalau mencari jurnal nasional atau jurnal internasional, Anda bisa memanfaatkan Google Scholar dan Perpustakaan Nasional. Jadi untuk jurnal nasional hanya ada di Perpustakaan Nasional dan Google Scholar. Anda tidak akan mungkin atau tidak bisa menemukan artikel yang berbahasa Indonesia di G-Store dan Emerald. Itu ya. Oke, lalu tadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita sudah mencari artikel di Emerald Insight atau G-Store atau di Perpustakaan Nasional, artikel jurnal internasional ya, artikel ilmiah di jurnal internasional, namun artikel tersebut ternyata tidak bisa di-download. Maka ini caranya sebagai berikut, teman-teman. Untuk artikel-artikel jurnal internasional yang tidak bisa di-download, langkah pertama tentu Anda kan cari artikelnya tadi di Google Scholar atau Perpusnas atau G-Store atau Emerald. Setelah ketemu artikelnya, silakan Anda copy alamat doi-nya. Doi. Nah, gitu ya. Jadi Anda buka artikel tersebut, nanti Anda cari alamat doi-nya. Jadi biasanya pasti ada tuh alamat doi-nya kalau jurnal internasional. Setelah Anda ketemu alamat doi-nya, jadi nanti ada tulisannya DOI, kemudian ada lanjutannya tuh. Nah, gitu ya. Setelah itu Anda kopikan alamat doi itu, kemudian Anda masuk ke website ini. sci-hub.se. Anda masuk ke website ini, lalu kemudian Anda pastekan, copy paste. Jadi di copy kemudian di pastekan ke website ini. Maka insya Allah artikel jurnal yang sebelumnya tidak bisa di-download, Anda bisa download melalui website ini. Nah, begitu ya. Nanti silakan dicoba. Nah, yang terpenting tadi langkah-langkahnya harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Begitu ya. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Selamat mencari artikel jurnal nasional maupun internasional yang sesuai dengan topik riset Anda. Dan setelah perkuliahan ini, silakan Anda mempraktekkan apa yang saya sampaikan tadi dengan mencari artikel jurnal dan internasional minimal masing-masing 5 ya. Jadi berarti minimal 5 artikel jurnal nasional dan minimal 5 artikel jurnal internasional. Berarti jika di total adalah minimal 10 artikel jurnal nasional dan internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.